aja salah satu masing-masing kelompok sharing, salah satu wakil dari masing-masing kelompok monggo dijelaskan. Silakan. Itu udah urutan aja kelompok 5 dulu. Silakan. Siapa kelompok 5? Tadi baru diskusi Pak kelompok 5, tapi Ya, belum sampai nyobain Pak. Baru ya, mau ya, coba ya. tapi langsung kembali. Oh. Sampaikan aja apa hasil diskusinya. Tadi kan pasti udah kita milihnya apa nih? Kenapa milih ini? Nah, itu aja yang sampaikan. Silakan.
Tadi Pak, kami rencananya mau sampling dari menurut domisili Pak. Tapi habis itu kami nggak tahu mengapai Pak. Ya, bentar Mas. Ini ada pertanyaan bentar ya.
Pak. Pilihnya mana aja? Mana Pak? Pilihnya mana aja jadinya? Tadi belum sempat milih Pak. Udah keluar breakout. Break Kan tadi roomnya. kan kamu udah bilang. Nah, ini berdasarkan apa? Kampung domisili. halaman. Terus jadinya mana aja kalau mau kayak gitu? Oh, mau yang mana aja? Ya Pak. Kampung halamannya mana? Masa masih dicari? Oh, Sumatera Pak. Sumatera mana? Sumateranya mana? Di Langkat Pak. Lakat, ya udah. Berarti kan Lakat itu kabupaten ya? Iya Pak. Kan? Ya Ya. udah. Terus mana lagi berarti? Anggota kelompokmu yang lain mana lagi? Ini masih ditanyain Pak. Tegal Oh, Pak. kamu nggak hafal ya? Tegal. Mataram. Mataram. Magelang. Kan kayak gitu maksudnya. Ya nggak masalah namanya sampling. Ya, kalau itu di sampling namanya berarti purposive sampling. Udah ada referensi sendiri. Misalkan pada saat kalian nanti kerja jadi auditor, kenapa kau milih kampung halaman? Biar nanti pada saat DL gitu ya, dinas luar, sekalian pulang kampung gitu kan. Sekalian pulang kampung. Tapi itu praktik yang tidak ideal. Karena nanti yang bisa jadi akan jadi pertanyaan pada saat diuji gitu ya. Kenapa kok dipilih Pemda ini? Oh, karena ini kampung halaman saya, wah itu agak kurang pas gitu ya, nanti kurang kuat. Oke, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya, tadi kan urut ya, kelompok 4 silahkan. Makasih Mas Rizky. Sama-sama Pak. Silakan. Kelompok 4 siapa? Salah satu. Izin apa suara saya kedengaran Pak? Ya, monggo Mas Rizky. Kami sendiri juga belum nentuin gimana ya Pak tadi ya Pak. Jadi kami itu milihnya itu gini Pak. Jadi kayak di mana Pemda yang mau dituju Pak kalau penempatan. Jadi milihnya kayak gitu Pak. Oh, mau penempatan di mana? Kalau saya Pak, kalau buka Pemda DKI dong. Teman-teman yang lain mungkin ada yang di lain Tangerang. Mana berarti? Ini kan Rizky mau milih Pemda DKI, terus yang lain? Yang lain di mana aja? Ayo, Ya, Eca, open mic aja. ngomong dong, masa aku doang. Ya, ngomong deh. Siapa lagi? Ini Rizky sendirian, kelompoknya nggak punya teman. Jadi diminta ngomong susah. Nah, masih ngantuk. Siapa lagi temannya Ki? Tunjukin. DKI juga, Pak. DKI juga, Tesya. Oke. Terus siapa lagi? Ayo Gina. Gina pengen mana? Jateng aja, Pak, yang dekat. Kamu memang aslinya Jateng. Mana mukanya sih? Biasanya apa gitu? Saya Kamu Banjarnegara, aslinya Pak. Banjarnegara, tapi mau di Pemprov Jateng, nanti terus milih Samsat gitu ya. Kan ada Samsat Banjarnegara. Jadi, oke. Terus siapa lagi? Gina, temenmu. Destika. Saya DKI Kamu di juga. mana? Oh, banyak ya DKI ya. Terus siapa lagi? Bestika temennya. Fahmi dan Tanriko, Pak. Fahmi kemana? Jatim, Pak. Iya. Kenapa? Kamu asli sana ya? Iya, Pak. Asli Jatim. Provinsinya apa mau ke Pemkot? Ke provinsinya, Pak. Ke provinsinya. Oke, kalau Tanriko? Saya kampung halaman Pak, Sumut. Mana? Sumut Pak. Di provinsinya? Iya Pak. Pada pilihnya provinsi semua ya? Kenapa? Tukinnya lebih gede. Kalau Jakarta udahlah yang ditanya lah. Oke. Ya kan nggak apa-apa. Itu kan bukan matre lah, kan realistis kan kita kerja ya pengen dapat
yang terbaik kan, asalkan harus diimbangin aja dengan kontribusi kalian. Jadi jangan sampai nanti kena hukum keseimbangan alam. Gajinya 20 juta misalkan gitu ya. Kerjanya serasa cuma 5 juta. Kerjanya ogah-ogahan jadinya serasa cuma 5 juta. Nah, itu nanti 15 jutanya akan di trade off dengan musibah-musibah yang lain. Kan enggak. Harus justru sebaliknya, walaupun gajinya misalkan gitu ya, nanti gaji pertama 5 juta, tapi kalian kerja senilai 20 juta akan diganti dengan keberkahan. Kan itu keseimbangan. Oke, terus lanjut ke makasih kelompok 4, kelompok 3. Iya Pak. Ya. Jadi Oh, gimana ceritanya? Kalau dari kelompok kami itu samplingnya dari itu sih Pak. Jadi tadi diskusinya tuh sampling dari 10 pendapatan asli daerah tertinggi Pak. Nah, ini yang saya tunggu ini, jawaban begini. Jadi ada dasar yang lebih ilmiah gitu. Kalau tadi kelompok 5, kelompok 4 nggak salah, cuman memang dia pendekatannya purposive sampling. Pada saat itu diterapkan untuk audit, nggak kuat. Gitu. Kan ini lagi audit kan ya. Kita audit nih, mau ngaudit. Misalkan, isu di audit itu kan keterbatasan resource, keterbatasan waktu. Ada satu tim misalkan, kalian harus mengaudit misalkan 542 Pemda. Nah gimana caranya? Padahal orangnya cuma 5. Kan kalian harus milih. Milihnya kalau tadi, ya Pak, saya mau milih yang kampung halaman, biar kalian pulang kampung. Nah, itu kan agak susah untuk menjadi argumen gitu ya, argumen dasar untuk pada saat nanti kita mempertanggungjawabkan hasil audit. Nah, kalau kayak tadi Naufal, PAD tertinggi, 10 PAD tertinggi. Kenapa? Ya karena pengen melihat, karena bisa jadi di situ ada risiko yang besar. Karena ada PAD-nya tinggi, ada risiko tuh, jangan-jangan ada pemungutan yang salah dan sebagainya. Jadi milihnya itu nyambungnya ke risiko. Ya, jadinya risk based sampling nanti. Risikonya salah satunya kalau menurut Mas Naufal dan teman-teman, dilihat dari nominal, nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak kemarin milihnya berdasarkan apa? Benford Law Pak, karena ini yang 10 Pemda ini berdasarkan Benford Law ini yang deviasinya paling tinggi. Ya nggak apa-apa, itu kan risk based. Gitu ya. Jadi ketemunya mana aja, Mas Naufal? Yang paling tinggi mana sih PAD-nya? Saya share screen aja Pak ya. Oh, silakan. Ini kalian bahas di RPS kan ada tuh bahas analitik, ngefilter untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi ini Pak, yang kami rumusnya apa, temukan. Mas? Saya pakai rumus large Pak. Keren. Oke, itu kan ketemu nominalnya. Nah, yang di kirinya, yang ini kami, nama Pemdanya pakai apa? Yang ini pakai VLOOKUP. Nah, tapi kan di sini kan datanya kan horizontal Pak ya. Nah, itu nggak bisa di VLOOKUP. Nah, kami itu bikin itu Pak, Kopas. Yang versi vertikalnya bawahnya. Iya, di sini. Kenapa nggak pakai ini? Indeks gitu. Nah, itu saya lupa Pak caranya itu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan masalah tools, Mas. Yang penting kita bisa menjawab pertanyaan. Jadi nanti kalau teman-teman kerja itu akan selalu dihadapkan pada pertanyaan bisnis. Pertanyaan bisnis saya di awal kuliah tadi, itu namanya pertanyaan bisnis. Cariin 10 Pemda untuk sampling. Nah, kalian tuh harus menjawab dengan analitik. Saya bukan ini proses belajar. Jadi kalau kalian menjawabnya, oke Pak, saya udah pilih, apa dasarnya? Kampung halaman. Itu nanti ya kurang pas aja didengar oleh bos-bos kalian. Kan nanti pertanyaan bisnis itu akan keluar dari para pimpinan. Pilih 10 Pemda dong. Nah, terjawablah pertanyaan bisnis itu dikonversi oleh Mas Naufal dan tim menjadi sebuah analisis. Pertanyaan bisnis harus dikonversi menjadi sebuah proses analisis. Oke, saya harus menentukan 10 Pemda berdasarkan apa? Oke, saya mau pilih 10 Pemda tertinggi. Nggak apa-apa, yang penting harus dikonversi juga. Kecuali dari pimpinannya udah ada. Nggak cuma tadi ya, pilih 10 Pemda. Saya mau nyari Pemda yang serapan belanjanya rendah. Nah, itu kita harus ranking gitu. Kita harus cari serapan belanja. Kalau ini kebetulan datanya cuma anggaran. Kita harus bandingkan dengan realisasi mana yang serapan realisasi terhadap anggarannya masih rendah. Oke. Tapi kebetulan ketemunya provinsi semua ya, Mas Naufal. Iya Pak, provinsi aja. Kalau sekarang saya pertanyaannya, yang non provinsi gimana? Bisa otomatis langsung ganti. Berubah satu rumus.
Nggak bisa Pak, saya Pak. Soalnya kan ini jadi satu gitu Pak, kabupaten sama provinsinya. Bisa. Jadi satu gini. Bisa lah, nggak bisa. Ada yang bisa. Coba Mas ke kanan. Saya boleh request remote control nggak? Nanti tinggal ditambahin kan if ya, ada if gitu ya. Kita akan nyari large, tapi dengan kondisi yang huruf pertamanya itu tidak mengandung P kan gitu. Ini buat pengayaan aja. Ini Excel-mu Excel berapa? 2000 berapa? 365 Pak. Oh, kalau 365 mantap. Kalau max if kan ada nih. Jadi max dengan kondisi ya. Saya nggak tahu large itu ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, berarti kita pakai rumus array. Tapi ini pengayaan aja ya. Kalau pusing ya udah skip aja nggak apa-apa. Kan yang mau di large kan ini ya. Tapi kita kasih kondisi dulu. Jika left, saya nggak tahu nih apakah berhasil juga gitu ya. Apakah kita bisa langsung left array. Jadi left kan biasanya satu-satu kan left D5 ambil 3 karakter, berapa karakter, tapi cuma satu sel. Ini kita sekalian left bentuknya array atau deret D5 sampai TW5. Kalau left tanpa karakter berarti dia defaultnya ambil 1 karakter ya, sama dengan P. Jika tidak sama dengan ya, kita mau ambil yang bukan provinsi. Tidak sama dengan P, maka titik koma, maka ambillah kolom B untuk dicari large ya, kayak gitu. Logik berpikir. Tapi kita array karena dia deret. Ini kurung if-nya ini K. Tapi jangan lupa, ini ada langsung otomatis ada kurung-kurung awal. Karena di array, kita enternya itu nggak bisa langsung enter biasa, pakai CSE ya, Control Shift Enter. Jadi kurung-kurung awalnya itu bukan diketik, tapi pakai CSE. Nah kalau udah, ini tinggal dipotong. Oh sorry, ini kamu K-nya berarti tadi atau apa manual? Ganti ini 2, 3 gitu. Iya Pak, manual itu Pak. Satunya ini diotomatisin aja. Kan kalian udah tahu ada rumus row kan? Row berapa? Ya A1. Kalau row A1 dia kan akan mengembalikan angka 1 kan? Dia mengembalikan, oh row-nya di A1 ada di baris pertama. Angkanya 1. Jadi pada saat ini di copy ke bawah otomatis. Row A2. Jadi dia ngambil lat kedua. Row A3, row A4. Jadi paling tinggi PAD-nya Surabaya. Nanti kalau yang udah pada milik yang kelompok 4 itu pada miliknya provinsi-provinsi, jangan salah, kota Surabaya juga lumayan tinggi untuk ini. Terus itu kalian juga bisa tahu lagi kabupaten juga, kota Bandung, kota Bekasi, kota Medan juga nih. Jadi kan beberapa ada dari Medan. Bisa jadi alternatif. Ini data asli orang di website kita. Kota Semarang. Oke. Ada pertanyaan? Saya nanya. Terima kasih ya Mas Naufal nanti. Oke, saya lanjut ke kelompok 2. Silakan Pak. kelompok 2. Saya izin stop share Pak. Kelompok 2. Ya, karena kelompok 3 jawabannya tadi kan udah ada dasarnya, ya udah saya nggak tanyain semua. Karena tadi kan, oh berdasarkan keinginan penempatan, ya saya tanyain mana kamu pengen penempatan. Kalau ini kan Naufal objektif gitu kan, tidak subjektif, jadinya ya nggak saya tanyain. Silakan kelompok 2. Boleh share screen, Pak? Boleh lah. Silahkan kelompok saya. Oh, share screen dong. Bukan saya soalnya, Pak. Oke. Yang share screen. Nanti juga kalian kerja kayak gitu. Ada yang tugasnya share screen itu namanya asprop. Udah, yang share screen doang, yang ngomong bosnya. Ini apa nih? Oh, pakainya random. Ya, ini untuk yang pertama tadi sebenarnya kita kepikiran untuk menggunakan pivot, tapi karena
kekurangan pengetahuan dalam penggunaannya, jadi kita menggunakan simple random sample aja secara langsung karena Oke, bentar, di Mas. Oh, ini jadinya yang ngomong Salma nih. iya betul Pak. Soalnya yang lain Oh, nggak mau Pak. oke. Mas, kenapa nggak bisa pakai pivot? Itu pertanyaannya. Karena nanti di RPS itu ada tuh. Kita harus bisa mengolah sebagai apa pakai pivot. Karena kalau pakai pivot enak tuh. Nanti misalnya kayak tadi Mas Noval pengen nge-sort 10 tertinggi, 10 terendah, PAD dan sebagainya, tinggal klik 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 doang tanpa rumus. Kenapa Mas? Kenapa nggak pakai pivot? Nah, tadi kebingungan untuk apa ngefilternya Pak. Ngefilter random sampelnya. Karena datanya belum normal. Iya kan? Yang biasa kalian pivotkan itu pada saat datanya itu udah normal ke bawah. Ya kan? Ada nama, kalau misalnya kemarin ada data transaksi itu ada nomor custom, nomor invoice, nama customer, itu kan semua ke bawah tuh. Data ini yang di website DJPK itu nggak normal. Ya karena ini namanya bukan data untuk bukan data set ya, atau bukan data raw. Ini namanya adalah data report. Untuk di report atau dilaporkan. Makanya pemdanya ke kanan, akunnya ke bawah. Itu masih nggak normal. Nanti akan kita belajar selain bagaimana ya kalau kalian pengennya iya Pak, kalau ketemu data kalau kayak saya tahunya ya pengennya data udah normal, udah jadi data set tinggal pivot kan. Tapi kan selamanya kalian nggak bisa begitu. Kalian jadi auditor misalnya, tiba-tiba dikasih data bentuknya report yang kayak ini. Atau Pak ada tuh datanya di website. Ya website itu kan untuk apa tujuan website? Tujuan website untuk melaporkan ke masyarakat. Untuk melaporkan maka bentuknya report. Kalau bentuknya report terus kalian ini mau merepotkan auditornya, Pak jangan kayak gini bentuknya yang dataset ke bawah dong. Wah itu nggak canggih berarti auditornya masa masih begini aja nggak bisa diolah sendiri. Jadi kita akan bahas gimana caranya pada saat ketemu data nggak normal kita normal. Oke lanjut Mas. Baik, jadi karena kita menggunakan random, tadi kita numbering dulu untuk setiap daerahnya. Tadi kita kasih angka di atasnya itu kan soalnya ini datanya apa ke kanan nggak ke bawah gitu Pak. Dan kita pakai data analisis dan kita ambil sampel sejumlah 10 sesuai tadi perintahnya dan didapat daerah-daerah tersebut Pak. Dan kita lookup untuk dapatkan apanya nama-namanya, nama daerahnya. Betul. Itu kebetulan nggak ada yang duplikat ya? Belum sempat ngecek kok. Jadi asumsinya tidak ada yang duplikat. Ya, kalau misalkan ternyata ada ya kemarin kan udah kita ajarin gimana sih biar nge-sampling itu tanpa duplikasi kan ada. Iya betul Pak. Di kelas ini tuh ya kelas ini kelas sebelah tuh yang masih utang 2 pertemuan tapi sampai sekarang belum ada kontak mau kapan reschedule. Kalau kelompok ini berarti udah kelompok kelas 57 udah selesai, nggak ada utang kuliah lagi ya? Benar ya? Iya Pak, sudah tidak ada. Udah kan? Udah. Cuman kalau saya cek di portal ini tuh sebenarnya adalah pertemuan ke-11 kan ya? Iya. Pengganti pertemuan 11. Makanya tadi saya agak enggak di pertemuan 11 karena kalau portal itu menghitung minggu ke-8 itu harusnya kalian UTS tapi di portal itu dianggap. Oke, jadi ini. Oke, makasih Mas Salman dari Dantin. Sekarang kelompok terakhir. Baik, terima kasih Pak. Kalau random sampling itu masih lebih baik kalau menurut saya dibandingkan purposive sampling yang seperti tadi daerah kampung halaman, ingin penempatan itu masih lebih baik random sampling karena kalau purposive sampling itu terlalu kental subjektivitasnya. Kalau random sampling kan sebenarnya objektif, cuma kurang kuat. Ya. Jadi kurang berdasarkan risiko juga, kurang risk based atau kurang berdasarkan risiko lah samplingnya. Tapi kalau udah ada kita filter yang PAD-nya tertinggi, tertinggi tersebut. Silakan kelompok satu. Izin Pak, kelompok satu itu pakai random sampling juga kayak kelompok 2, cuma random sampling itu pakai cara yang kemarin itu Pak. Oke, yang mana? Coba ada bisa search ya? Ini Pak, jadi kalau dirubah dia nggak bakal ada duplikat kalau pakai cara kemarin Pak.
Oke. Pakai rumus apa ya? Saya lupa. Kemarin itu pertama kan dibuat runnya dulu, run sama ranknya. Oh itu disembunyiin ya? Oke. Iya. Oke. Intinya ini pakai random sampling juga ya, berarti ya. Iya, Pak. Kelompok 1 ya. Oke, thank you. Oke, makasih semuanya. Sekarang giliran saya. Oh ya, ada teman kalian juga lagi ikut lomba ya. Lomba apaan ya? Mewakili STAN gitu. Yang si Yeri apa? Eko Nugroho sama Yerisko. Oh izin Pak, setahu saya tuh mereka ikut ini Pak, audit Korea Pak, lomba audit Itu itu. mewakili STAN atau enggak? Atau individu aja? Lombanya itu nasional. Jadi tapi mereka itu dari tim STAN beberapa dan katanya kemarin udah lolos sampai final. Jadi hari ini. Oh ya, keren. Apa ya lombanya? Lomba audit itu suruh. Berarti ngapain dia mereka ikutan TABK ya udah jago begitu dan lebih jago dari saya. Oke, harusnya gini. Oh kalau juara kalian nggak perlu ujian, saya jamin nilainya minimal amin. Nggak perlu juara juga udah minimal amin kan kalian. Makanya saya juga bingung mau ngasih reward apa. Udahlah. Saya kasih rewardnya tetap saya absen gitu ya walaupun mereka nggak ikut kuliah. Kan sebenarnya mereka ikut kuliah tapi nanti gitu kan paling akan mengerti kok. Makanya kalian juga kalau misalkan ada keperluan nggak usah khawatir untuk izin saya. Semua aja. Saya join Zoom dulu. Sudah oke Pak. Cuma bukan. Recording in progress. Kayak sekarang cuma bedanya indikator sama akun dari satu tabel. Dia kasih data sebelum dia. Oke, lanjut ya. Jadi ini kan tadi apa yang saya janjikan adalah datanya nggak normal, gimana biar kita bisa normalisasi. Kalau suara saya putus-putus atau kurang jelas disampaikan aja ya. Oh, ini udah share screen-nya udah nampak. Oke. Oke. Jadi ini apaan sih isinya? Ini bintang tuh kalau kita lihat. Oke lah, ada bintang. Ada bintang, itu ada keterangannya kalau bintang 1 itu datanya ada masalah apa gitu ya, ada di bawah itu nanti kalian bisa. Intinya kalau kita menormalisasi data table kita itu harus satu dimensi ya, kali satu dimensi. Maksudnya satu dimensi itu ke bawah 1 ya, ke kanan juga 1. Ke bawah 1, ke kanan juga 1. Kalau ini ke bawah udah 1 nih kan. Akun, ini akun. Ke kanan ini masih ada 3 nih. Kode, nama, Pemda, sama ini kode Pemda ya. Nama Pemda sama disclaimer, bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Ini harus dijadikan satu sebelum kita normalisasi. Gimana cara jadiin satunya? Insert baris. Terus as simple as kita bikin dulu. N kan gabung gini aja. N cuman permasalahannya kalau kita gabung begini doang, nanti pada saat kita ada butuh kita pisah lagi. Ya karena kan nggak mungkin juga ini akan digabung terus. Nanti pada saat sudah normal kita mau split lagi agak susah karena nggak ada separator. Makanya tambahinlah separator. Bebas ya, separator itu apa aja. Kalau saya lebih suka vertical bar yang ada di atas enter. Vertical bar.
Karena apa? Karena kalau koma, khawatirnya nanti ada, kalau misalkan kita menggabungkan teks, kadang di dalam teks itu ada koma ya, apalagi kalau narasi. Tapi kalau vertical bar kan jarang banget yang memakai itu sebagai deskripsi. Kalau ini kita enter, jadinya udah ada separatornya. Kode, nama Pemda, belakang apa? Nanti kalau misalkan dia, misalkan ini, sampai yang ini ada bintangnya. Nah, nanti di belakangnya ada bintang. Sekarang kita udah dapat satu dimensi kali satu dimensi. Blok. Kita blok yang satu dimensinya ya. Yang atas-atasnya biarin. Yang satu dimensi. Kita blok, kemudian ke data. From table N atau range ini kita klik. Kalau kecepatan ngomong ya. Walaupun bisa lihat rekaman lagi. Create table berarti. Ke data from table atau range. Jadi kalau dia masih range, ini kan range belum jadi table. Ya, kita udah bahas kan ya, apa bedanya range sama table. Kalau dia masih range, dia akan diubah dulu menjadi table. Oke aja. Formula or reach type, intinya formula akan di remove menjadi value. Ini kan masih formula nih. Tadi kita pakai n. Oke aja biasa. Nah, udah kan? Udah masuk ke jendela Power Query Editor. Kalau Excel-nya 2016 ke atas ya. Kalau yang masih 2013 ke bawah, kemarin harus lewat jendela Power Query dulu. Mengakses yang tadi. Ini from table atau get and transform. Ini udah. Terus gimana nih? Kan ini masih ke kanan. Tadi data normal itu kalau dia turunin ke bawah. Ini di blok nih, yang masih ke kanan, atau kan ini panjang nih. Klik aja di Provinsi Aceh yang paling kiri, terus kita drag ke paling kanan. Sebelum diklik yang paling kanan, pencet Shift di keyboard, baru klik. Nanti akan ke blok. Terus di transform, di atas itu ada transform. Ada anti-vote column. Ini yang akan melting atau menurunkan kolom yang ke kanan menjadi ke bawah. Klik aja anti-vote column. Ini udah jadi data. Nah, atribut ini nama kolomnya bisa langsung kita rename di sini juga boleh, gitu ya. Atau nanti setelah di load juga boleh, bebas. Sekalian aja ya, di sini kita rename ini adalah akun. Ini adalah betul. Ini biarkan atribut karena mau kita pecah. Ini value ya, nilainya. Bagaimana cara mecahnya? Tinggal klik kanan bisa, ada split. Atau di sini juga di transform itu ada split kolom. Kolom yang atribut itu yang tadi masih gabung. Kita split by delimiter ya. Delimiternya apa? Pilih yang custom, kita ketik yang tadi vertical bar. Kalau saya vertical bar, monggo bebas. Oke aja. Udah pecah. Jadi 3. Udah jadi 3. Kita rename ya. Ini apa tadi? Kode Pemda. Nama Pemda. Ini cuman ada yang aneh. Kode Pemda harusnya tadi Provinsi Aceh itu kan 01.00. 01.00. Dia otomatis diubah menjadi number, dianggap oh dia 100. Padahal seharusnya kode Pemda itu kan tetap string. Dia bukan angka tuh. 0100 itu sebenarnya teks. Ya kan, karena nggak bisa dijumlahkan 0100 dengan kodenya Aceh Barat yang nggak bisa disama. Jadi dia teks. Gimana cara biar dia tetap teks? Klik kanan. Bisa klik kanan ya. Kalau saya sih klik kanan aja itu biasanya kebutuhan kita terpenuhi lah daripada nyari-nyari di atas. Kemudian transform. Change type. Change type dia aslinya whole number, bukan aslinya. Dia dianggap whole number oleh Excel. Kita ganti, kamu ini tetap teks. Waduh, tetap ya. Nah, kalau mau undo nggak bisa Ctrl Z, tapi applied step-nya yang di sini kita hapus aja. Ini merekam semua step-step yang sudah kita lakukan. Ini kita hapus, dia balik. Kita hapus,
rename-nya hilang. Nah, ini. Ya. Tadi kan awalnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita klik kanan, split, delimiter. Oke. Jadi ternyata otomatis sama di sini dia change type. Kita nggak boleh, nggak mau kan? Nggak usah di change type, dia udah bener text. Ini kalau kita hapus, kembali. Atau kita klik tadi di sini change type-nya dia udah di text. Jadi step-nya jangan dilewatin dulu, karena kalau udah dilewat-lewatin di rename dia udah ke save menjadi number. Baru kita rename ya. Nah, kalau udah begini, kita ke home lagi. Nanti ada close and load. Kalau langsung close and load, dia akan langsung di load jadi data table, data baris. Kalau datanya sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau datanya lebih dari 1 juta, kan nggak bisa ke load di Excel. Aman-aman kita close and load, bisa langsung ke pivot table. Jadi datanya nggak kita load, biarkan di memorinya Excel. Udah langsung jadi ada 25.000 baris. Sebenarnya sih aman aja kalau ini kita mau load di jadi baris ya. Kalau misalkan sebagai perbandingan ya. Kalau yang ini kan sebenarnya yang tabel, sorry, udah ada ya tabel 1 tadi. Ini misalkan kita langsung close and load. Nggak mau karena udah di load ke Excel ke pivot. Kita ulang aja. Sebagai perbandingan aja ya. Kalau ini kita load, ini bayangkan tadi step-stepnya udah dilakukan semua, tapi langsung kita load gitu ya. Ini untuk biar menggambarkan. Jadinya begini. Kan sama aja, nanti dari sini kita pivot. Jadi kalau saya sih lebih baik langsung kita pivotin aja. Dan pivot ini connect ke tabel ini. Nanti tinggal di refresh. Terus tadi, kalau kita mau menjawab pertanyaan tadi, sampel misalkan kayak tempatnya Noval. Saya mau yang PAD-nya tertinggi. Oke, akun dia cuma mau PAD. Ketik aja kan, pendapatan asli. Kode Pemda misalkan mau masuk juga nggak apa-apa, biar ikut, atau ada saya butuhnya cuma nama Pemda sama value-nya. Value-nya saya format menjadi dalam, biar nggak kegedean gitu ya, kita custom format, kita tambahin titik 3 hingga dia itu dalam miliar. Tergantung nih ya, separator kalian itu separator thousand-nya titik atau koma. Kalau koma, Amerika punya ya di sininya ditambahinnya ada 3 koma. Top 10 tadi kan, si Novan, saya mau top 10 PAD, klik kanan. Coba. Di Pemdanya, klik kanan filter, ada top 10. Di Pemdanya ya yang diklik kanan. Top 10 by sum. Apa ya bedanya? Kalau misalkan item apa? Kita coba dulu ya. Apa ya? Coba kita bandingkan kalau ininya kita ganti sum. Malah cuma 1 ya. Oke. Jadi top 10 ya. Cuma kok tadi kayaknya Surabaya nggak muncul di tempatnya Noval, kok di sini muncul di top 10. Nanti kalau misalkan oh ini diurutin ya, klik kanan sort, largest to small. Ya. Atau misalkan saya samplingnya nggak top 10 tapi 15, tinggal ditambahin ini di sini.
Saya nggak mau berdasarkan PAD, Pak. Saya lebih mau pakai belanja. Karena belanja yang biasanya apa? Terutama misalkan gitu, ya, belanja barang jasa nih, pengadaan barang jasa kan biasanya banyak 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 risiko ada penyelewengan. Nggak apa-apa. Ya, itu kan berdasarkan pemahaman bisnis kali. Oke, tinggal diklik-klik aja. Sesimpel itu kalau kita sudah bisa menormalkan data dan sudah kita bisa pivotkan. Pivot itu sangat-sangat powerful. Kita tinggal klik-klik gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalkan saya mau sampling pakai Benford lo, ya monggo gitu. Tapi Benford-nya berarti satu-satu Pemda data-datanya. Sebenarnya ini masih kurang normal juga. Kenapa kurang normal? Ya, sih ya. Ini kita hapus saja ya, kan kita nggak pakai. Kita kalau mau ngedit gitu ya, jadi ke queries and connection, klik kanan edit. Nanti akan masuk lagi ke jendela workflow. Ini akun ini itu masih multi level sebenarnya, bukan multi level marketing. Kalau kita lihat ya di sini aja deh, pendapatan daerah itu sebenarnya level satunya. Dia itu adalah penjumlahan dari PAD ditambah pendapatan transfer ditambah lain-lain pendapatan. Ketemunya 14.183. Ini level 2-nya. PAD itu adalah penjumlahan dari pajak daerah sampai lain-lain PAD yang sah itu sama. Dia sama. Ini sebenarnya masih kurang normal. Kalau mau dinormalkan lagi, ya ini ya harus ya, cukup di kolom ini, cukup yang sampai level terdetilnya aja. Level 3-nya aja. Yang kita load. Nanti level 1, level 2-nya ya kita grouping dari data row-nya. Jadi ini nanti kita akan grouping, klik kanan, kan di pivot itu bisa grouping. Ini tuh sebenarnya PAD, klik kanan, group nih. Nanti dia jadi PAD. Bisa kayak gitu, atau bisa juga atau bisa juga ininya kita load dulu tadi yang dalam bentuk data row, terus kita sisipkan. Level 1 itu pendapatan, dilihat dari mana? Digit pertama dari akun ini. Kalau 4 pendapatan, kalau 5 pendapatan. Tapi kita nggak akan sejauh itu, karena itu kan sebenarnya too technical ke keuangan daerah. Padahal yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana cara menormalisasi data. Silakan, ini ada pertanyaan dulu. biar gak cuma ngerjain sampling tapi nggak tahu filosofinya kenapa kita harus begini, kita harus begitu. Clear? Ada pertanyaan ini? Mas Andika udah sehat, Mas? Izin Pak, belum penuh ya Pak? Masih dirawat atau udah di rumah? Udah di rumah Pak. Istirahat juga. Semoga lekas pulih kembali. Ya Pak, terima kasih Pak.
Mas Zilullah, ada yang mau ditanyakan, Mas? Nggak ada. Mana mukanya Mas Zilullah? Halo. Aman, Mas? Nggak ada pertanyaan. Ini lagi di rumah, di depan rumah. Di teras. Di mana rumahnya? Tangsel. Di mana? Tangsel. Oh, Tangsel. Oke. Ya, saya Mbak Tiana Tialia. Iya, Pak. Mana mukanya? Aman. Oh, itu bukan tidak dari Sofianya ini kayaknya yang nilainya tinggi kan kemarin UTS ya? Iya benar, 96 ya? Atau berapa? Saya kemarin. Di portal tuh udah ada. Oh, sudah kirim. Berarti kalian udah bisa melihat ya? Udah nggak bisa dihitung. Mungkin kalian akan. Ada pertanyaan buat Tiana? Oh, belum ada, Pak. Berarti saya ketinggalan jauh, Pak. Jadi masih. Kamu kemana emang? Enggak, Pak. Tadi ya ketinggalan aja, Pak. Oh, karena nge-zoom sambil Excel ganti screen itu agak susah ya? Iya. Semoga nanti bisa diulangi lagi rekamannya. Iya, Pak. Karena kalau cuma nge-pivot itu gampang. Cuma permasalahannya adalah menyiapkan data yang siap di-pivot. Kayak tadi tuh kalian ketemu di website, susah gitu kan kalau di RPS kayaknya sih sudah selesai. Menata kertas kerja elektronik ada juga. Kalau ini nanti aja lah, kalian akan belajar kertas kerja di praktik ya, praktik audit itu harusnya sih. Merumuskan hasil analisis tadi lah ya. Oke, di sini ada chart juga ya. Oke, kita lanjut nanti agak kelupaan ada membahas tentang chart. Chartnya ya pakai Excel. Misalkan ini kita lepas seluruh Pemda belanja barang jasa. Misalkan kita mau bandingkan barang jasa dengan PAD misalkan ya. Sorry. Kalau mau nambahin itu yang ininya jangan lupa diklik add current selection. Ini grand totalnya nggak usah kita remove. Terus di sini kan ada pivot table analysis nih, ada pivot chart. Misalkan kita pengen tahu ada nggak sih korelasi gitu ya, antara PAD dengan belanja barang jasa pakai scatter plot. Ternyata pivot table nggak bisa ya. Oke, kalau pivot table nggak bisa, ya ini kita tinggal copy value aja. Copy value. Lalu format ulang, miliar ya tadi. Blok, insert lagi. Itu kemarin yang AI bikin recommended chart itu Nanda itu yang ini. Nanda itu di sini nggak? Ini Gusti Lanang Nanda kayak itu. Bukan. Yang mana, Pak? Oh, bukan. Beda Nanda berarti. Ya, saya Gusti Lanang. Iya. Cuman dia itunya di Twitter saya, Pak, ini memang nih AI-nya Excel, AI mantap, AI yang mana? Yang recommended chart, nama akunnya Nanda gitu. Kirain Nanda Kak. Bukan saya, Pak. Entah yang mana. Bisa jadi yang sebelum-sebelumnya juga.
Nah ini udah nih bisa di sini sama itu kan. Kita nggak usah milih. Misalkan kalian dapat data, saya mau chartingnya dalam bentuk apa, gitu. Grafik batang atau apa, bingung. Udah tanya aja ke Excel. Ini yang paling direkomendasikan. Sesuai kan? Tadi kan saya mau scatter plot juga kan. Seolah-olah kok dia udah tahu gitu. Saya mau scatter plot. Kalau mau klik kanan tambah trend line, trennya bagus banget. Jadi semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula barang jasa. Tetapi korelasi itu beda ya. Saya udah pernah sebut nyampein. Korelasi berbeda dengan kausalitas. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Korelasi itu berbeda dengan kausalitas. Oh, kalau ada yang bisa menjelaskan ulang ke saya. Ada? Ada? Izin Pak. Ya, monggo Mas Dwi. Apa Mas? Kalau korelasi itu dia menyatakan hubungan antara dua variabel, tapi dia belum tentu menyatakan kausalitas atau sebab akibatnya Pak. Misalnya contoh yang ini tadi apa belanja barang sama pendapatan asli daerah. Misalnya belanja barang itu berkorelasi, berarti ada hubungannya antara dan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli, semakin tinggi juga belanjanya. Tapi belum tentu pendapatan asli daerah yang tinggi itu disebabkan oleh oleh belanja barang yang tinggi gitu Pak. Jadi nggak menyebabkan. Oke, jadi dia cuma menunjukkan arah. Korelasi itu menunjukkan arah. Kalau ini semakin tinggi, ini semakin tinggi juga, atau sebaliknya. Atau kalau misalnya korelasinya negatif. Tapi kalau kausalitas kan kita harus bisa menyimpulkan bahwa belanja barang jasa, setiap kenaikan misalkan Rp1 barang jasa, itu menaikkan berapa rupiah PAD. Atau sebaliknya, setiap kenaikan Rp1 PAD, itu menaikkan berapa rupiah barang jasa. Itu harus diuji secara statistik. Biasanya kalau kausalitas itu yang paling umum kita gunakan itu pakai regresi misalnya. Itu kan juga harus ada banyak syarat-syaratnya gitu kan. Uji asumsi klasik. Kalian belajar kayak gitu di ekonomi? Ada uji asumsi klasik itu. Ada Mas di ekonometri diajarin udah sampai regresi belum? Udah Pak. Udah diajarin ada uji asumsi klasik gitu. Oh, udah. Kemarin banyak Mas. Udahnya tapi ragu gitu. Ya, jadi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Harus dicek, kan uji hipotesis. Dan yang paling penting apa? Didukung oleh kajian teori. Ada teori, ada landasan teori. Jadi nggak serta-merta kita langsung menentukan gitu ya. Oh ini PAD ada teori yang mendasarinya enggak? Atau misalkan kita langsung aja gitu ya. Oh ini curah hujan berpengaruh ke PAD. Nah, itu landasan teorinya apa? Kalau kayak gitu ntar bisa aja pengaruh jumlah piring yang pecah gitu ya terhadap curah hujan bisa aja. Tapi kan ya tadi pasti akan hanya sebatas. Misalkan gitu ada yang mungkin saya nggak tahu udah pernah cerita. Yang paling populer untuk menjelaskan ini adalah ada data jumlah orang kena serangan hiu dengan jumlah penjualan es krim. Pada saat ini di plotting itu korelasinya pas banget. Semakin tinggi penjualan es krim, semakin tinggi pula jumlah serangan hiu. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang makan es krim itu mengeluarkan aroma yang disukai hiu sehingga dia lebih cenderung diserang? Kan enggak. Ternyata apa? Di situ ada korelasi aja. Kenapa kok semakin tinggi penjualan es krim semakin tinggi serangan hiu? Itu sama-sama musim panas. Musim panas orang banyak yang beli es krim,
musim panas banyak juga orang yang pergi ke pantai, sehingga jumlah serangan hiu lebih tinggi. Itu hanya sebatas korelasi. Untuk bisa membuktikan bahwa dia ada kausalitas, itu harus didukung dengan tadi landasan teori. Tetapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa untuk sebuah prediksi. Kita bisa tuh gunakan, misalkan gitu ya, kita pengen memprediksi atau pengen buat early warning system di pantai. Gitu. Ini kapan masa-masa masa-masa rawan akan banyak serangan hiu, misalkan gitu. Kita pakai prediktornya adalah jumlah penjualan es krim, nggak apa-apa. Karena memang secara data pada saat penjualan es krim tinggi, biasanya serangan hiu juga tinggi. Sebenarnya itu sebagai prediktor untuk apa penjualan es krim. Oh, ini udah musim panas. Sebenarnya itu aja. Gitu. Tapi bukan berarti itu kita bisa menunjukkan bahwa makan es krim menyebabkan orang jadi diserang. Ya. Kalau di mesin learning kayak gitu, dia mesin learning agak sedikit berbeda dengan ekonometri, karena kalau ekonometri itu harus menyebabkan sebab akibat, ada uji teorinya dan sebagainya. Tetapi kalau di mesin learning dia purely hanya sebatas untuk akurasi aja, prediksi. Yang penting prediksinya akurat, mau nggak didukung teori juga nggak apa-apa. Ya tadi misalkan saya mau pakai penjualan es krim untuk memprediksi jumlah daun hijau dengan curah hujan, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada teori yang salah. Tapi ternyata datanya mendukung. Oh, semakin banyak jumlah daun hijau itu curah tinggi semakin tinggi ternyata. Kenapa? Misalkan, setelah itu bisa jadi itu baru dicari argumentasinya. Kenapa? Oh ya, karena semakin banyak jumlah daun, maka semakin banyak penguapan daun itu. Tumbuhan kan bernafas respirasi atau apa sih? Tumbuhan yang bernafas, tumbuhan semakin ada respirasi itu kan kalau tumbuhan bernafas kalau kita mengeluarkan CO2, kalau tumbuhan kan kebalikannya, dia mengeluarkannya saya lupa. Intinya bisa jadi kayak gitu ya, tanpa didukung teori, ternyata ini datanya mendukung. Ada pertanyaan? Mungkin. Jadi ini gini ya, scatter plot itu tadi, atau misalkan tadi scatter plot ini pun bisa untuk melihat adanya outlier. Outliernya mana di sini? Kalau kita lihat scatter plot kayak gini, kita akan dapat outliernya yang daerah mana? Yang titik mana nih? Ngomong dong. Ya, saya tahu kalian nggak ngantuk. Ngantuk juga apa sih? Tapi ngomong biar nggak ngantuk. Tahu kan outlier kan? Outlier itu yang nyeleneh lah. Yang paling nyeleneh. Yang paling jauh itu, Pak. Yang di atas 50.000 M itu. Mas Rizky Nuari coret-coret aja. Bisa kan nyoret-coret screen saya, bisa nggak? Dibuletin atau apa, dicentang itu Mas Rizky Nuari. Bisa nggak, Mas? Kalian bisa nggak sih nyoret-coret screen saya? Pakai di Zoom itu apa sih? Annotate itu. Bisa. Ini nih, yang ini. Oh, aduh, kok di sini? Oh, dia nyoba. Berarti bisa tuh Rizky Nuari. Nah, betul ini ya. Makasih Mas Rizky. Yang ini nih. Ya, ini punya siapa? Ya dia nggak kelihatan kan? Karena apa? Karena kita cuma ngebloknya tadi ini doang. Bisa nggak ini ditambahin biar kita tahu dia labelingnya itu daerah mana? Bisa nggak ya? Saya juga belum tahu nih. Kalau di tabu enak bisa. Salah. Klik kanan. Saya nggak tahu kan di sini pakainya. Kayaknya gitu. Add data label, klik kanan, format data label.
Labelnya kita pakai value from cell di blok yang nama pendek. Oke, yang yang lainnya nggak perlu ya. Kita cuma pengen tahu misalkan nama pendeknya. Nah, ini muncul. Dia itu Pemda Jakarta. Tapi kan terlalu ruwet ya. Ini nih Pemda Jakarta outlier paling ketinggian gitu ya. Ya itu bisa jadi langsung kan. Oke, berarti saya kalau mau sampling Jakarta masuk. Bener tuh si kelompoknya Rizky tadi. Kelompok Jakarta outlier tinggi banget. Kalau yang tinggi begini kan berarti resikonya tinggi. Semakin tinggi nilai itu cenderung resikonya tinggi. Biasanya auditor itu akan lebih memilih itu sebagai, karena kalau yang kecil-kecil itu nanti misalkan ada temuan bisa jadi malah nggak signifikan. Kan kalian kalau mengaudit itu ada sisi materialitas juga. Jadi udah ini masuk deh. Yang ini juga deh yang agak tinggi-tinggi yang mencilan-cilan. Kalau yang ini kelompok bawah udahlah gitu. Misalkan. Ya, ini atau kalau sebenarnya kalau outlier itu ada yang lebih ideal lagi untuk digunakan sebagai outlier. Misalkan kita blok PAD ya, insert, from the chart, ini nggak ada nih, kita ke all chart aja. Ada yang namanya box plot. Di Excel udah ada sekarang. Bentuknya. Sebenarnya kalau box plot itu kalau kita lihat dia ada range interquartile. Nah, ini dia ada range. Range-nya itu apa? Kita kan ada kuartil 1, kuartil 3. Median itu kan kuartil 2. Ada interkuartil. Interkuartil itu jarak dari Q1 sampai Q3. Batas bawahnya adalah Q1 dikurangi 1,5 interkuartil tadi. Batas atasnya Q3 ditambah 1,5. Kalau di luar itu, di bawah batas bawah maupun di atas batas maksimumnya itu akan kita anggap sebagai outlier. Makanya di Excel itu tadi nih. Ini nih batasnya yang garis ini nih. Garisnya kenapa kok mepet banget? Ya karena memang sebaran datanya di situ. Ini makanya sebenarnya sebaran datanya itu PAD itu cuma di berapa paling? Di 500 miliaran. Tapi kok ini ada nih. Jakarta sampai 51 triliun gitu ya. Ini kalau udah di luar yang garis ini berarti udah masuk ke pencilan atau outlier. Itu cara membaca box plot. Misalnya kalau tadi mau melihat sebaran lagi gitu ya. Insert nggak ada kan, ke all chart ada histogram. Ini tinggi banget di sini. Tinggi banget. Hanya dia paling tinggi itu di kisaran berapa? Berapa sih? 2 miliar sampai 1,2 triliun. Itu sampai 500 Pemda dari 542. Ya, dari 542 itu 500-nya itu ngumpul di sini. Gitu ya. Itu charting. Banyak lah. Ada apa lagi sih charting? Wah, tree maps. Boleh juga. Tree maps ini untuk melihat proporsi ya. Kalau itemnya banyak. Ini paling tinggi apa tadi? Jakarta. Kalau misalkan biar masuk kayak tadi, dia apa sih labelnya gitu. Klik kanan format data label. Value-nya value. Coba misalnya kita blok ya. Ini kita blok juga nama daerah. Nah, ini baru muncul. Di Jakarta nih paling dominan gitu kan.
yang lainnya kecil. Nah, tree maps ini pas untuk melihat komposisi atau perbandingan size kalau itemnya banyak. Karena dia bisa menunjukkan. Kalau kita pakai bar chart bisa juga. Oh ini tadi histogram bar chart ya ini. Nah, kan ini mana yang paling tinggi gitu kan. Jadi bisa sih kelihatan Jakarta, tapi akan lebih clear kalau pakai tree. Karena fokus kita yang gede-gede tadi kan. Fokus kita adalah yang besar-besar tadi. Ya. Yang kecil-kecil ya udahlah, kita bisa ikhlaskan gitu ya. Oh, ini Jakarta, ini bahkan ada yang ngumpul di sini jadi satu kotak. Padahal ini sebenarnya banyak banget eventnya. Kalau cuma yang kita bandingkan itu cuma 5 item, oke, pakai bar chart aja. Jangan pakai pie chart. Karena kalau pie chart itu tadi kita udah pernah bahas ya. Agak susah membandingkan. Kalau yang misalkan nilainya tipis-tipis, mirip-mirip 24 dengan 25 itu bisa jadi nggak akan bisa langsung kelihatan mana yang bisa. Tapi kalau pakai bar chart akan langsung kelihatan. Tapi kalau itemnya dikit, kalau itemnya banyak, pakailah tree maps. Apa lagi? Saya suka visualisasi. Atau map. Ya. Kita bisa nggak pakai map? Coba aja. Kalau nah ini nggak mau. Dia kayaknya baru mampu untuk yang provinsi. Misalkan kita yang provinsi aja ya sampai sini. Atau kita filter. Provinsi. Misalkan provinsi ini kita insert. Ngechat mana sih? Oh ini. Nah, kalau provinsi udah langsung plotting. Semakin gelap semakin tinggi. Tapi masih di level provinsi. Ini Jakarta kan gelap banget. Bisa nggak warna? Oke. Tapi ini ada Kalimantan Utara belum kedetek ya di Excel. Kalau di Excel 365 saya nggak tahu. Mungkin bisa jadi udah ada Kalimantan Utara. Kalau di Tableau bisa. Kan kemarin kita pernah kan sempat sekali sekilas bahas Tableau. Kalian download aja Tableau for Student, itu lebih enak lagi buat charting. Nah, dark mode misalkan yang lebih suka dark mode. Terus ada apa lagi ya? Di FPS-nya bahas chart ya saya senang. Oke. Ada satu lagi sebenarnya radar. Radar itu kalau kita punya, jadi jangan gini. Oh, semua data kita cobain. Enggak semua data itu cocok dengan semua jenis chart. Kalian harus milih chart itu ya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau radar apa tadi? Radar chart itu misalkan kita punya gini. Pemdanya di atas. Misalkan Aceh Barat. Terus kita di sini mau melihat Aceh Barat ini PAD-nya berapa, barjasnya berapa, belanja pegawainya berapa gitu ya, terus belanja modalnya berapa. Jadi ada beberapa indikator yang mau kita lihat aja. Masih jempring. Belanja modal. Ada beberapa indikator. Belanja pegawai orang. Nah, ada 4 indikator. Kita bikinin radar chartnya bisa nggak? Kalau di pivot sebenarnya bisa juga langsung ya pakai pivot chart, tapi ya nggak semua chart bisa kayak tadi map chart itu nggak bisa langsung, harus di copy value dulu. Tapi kalau ini pakai pivot chart, kalau ininya kita ganti jadi Aceh Jaya, chartnya juga otomatis ganti. Kalau yang radar chart nggak muncul, misalkan kita copy aja.
nggak semua langsung bisa pakai default chart kayak gini gitu. Nanti kan kayak main PS itu, kalau teman-teman suka, jadi ada radar chartnya, oh nanti ada kelihatan misalkan dibandingkan ya, ini kan Aceh Tengah tadi ya, misalkan mau dibandingkan Aceh Barat, karena nggak bisa ya kita copy value, kita taruh di bawahnya, ini kita panjang. Jadi ada perbandingannya nih. Oh, Aceh ini Aceh Tengah. Aceh Barat itu dominan di belanja modal dibandingkan Aceh Tengah. Itu bisa pakai radar chart untuk membandingkan dua entitas berdasarkan indikator tertentu. Kalau ada 5 lebih bagus sih biasanya. Misalkan ada satu lagi belanja lainnya, misalnya belanja lainnya. Kita ngarang aja ya angkanya. Ada 5. Udah sebenarnya itu yang menarik, beberapa chart yang menarik ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya pengen ditanya. Izin bertanya, Pak. Mbak Intan, mukanya ada. Kameranya masih rusak, Pak. Oh, kameranya masih rusak. Belum ini beli laptop yang baru. Pak. Saya mau nanya. Jangan saya sampai selesai UAS saya nggak melihat wajahnya Mbak Intan lagi. Ini Pak, yang terkait yang query tadi Pak, itu saya masih bingung Pak, nge-shift buat ngeblok semuanya itu gimana Pak? Share screen? Mau share screen Mbak Intan atau gimana? Boleh Pak. Apa sudah terlihat Pak? Masih loading. Sebentar ya Mbak Intan. 5 menit. Sebentar. Oke, monggo. Nggak sampai 5 menit ternyata. Silakan. Kan ini kan tadi bloknya itu dari sini dulu ya Pak? Jangan semuanya. Kamu klik aja di A7. Dari A7. Ke A7-nya aja. Nah, Ctrl Shift panah kanan. Ctrl Shift panah kanan. Ctrl Shift panah bawah. Nah, baru kamu ke yang tadi data. Repot ya. Ya. From table, From table, oke. Ya agak berat sih, ya karena nyimpan di memori.
RAM-nya laptopnya berapa Mbak Indra? 4 GB. Iya Pak, kalau nggak salah sih itu Pak. Oke. Nggak apa-apa. Ya ini datanya agak banyak juga. 545 printer. Ini sekarang minggu ke 12. Berarti nanti ada 2 minggu lagi, habis itu baru 1 minggu lagi berarti ya. Terus UAS ya? Salah, benar? Enggak ya? 3 minggu sih Oh, Pak. 3 minggu lagi. Masih lama UAS. Oh, Mbak Intan itu Medan. Enggak Pak, saya di Banjarbaru Pak. Itu Kalimantan Selatan. Iya Pak. Tapi orang tua asli Medan. Iya, orang tua asli Medan Pak. Kerja di Banjarbaru. Iya Pak. PNS. Enggak Pak. Boleh tahu? Kok bisa pindah kampung halaman? Kalau bapak saya itu, mama saya tuh kuliah di sini merantau gitu Pak, memang. Dari kuliah udah merantau di Banjarbaru gitu. Iya, habis lulus tuh udah merantau ke sini. Ikut kantor. Nah, ini Mbak, kan udah diklik di sini. Kamu digeser tuh yang apa sih, sidebar di bawah itu digeser ke ujung paling kanan. Yang mana Pak? Yang sidebar yang apa sih istilahnya? Yang bisa di bawah. Jadi, bukan. Saya urak-urak ya. Saya nggak bisa urak-urak. Ini nih Mbak. Ini. Yang ini digeser ke kanan sedikit. Paling kanan. Pokoknya mentokin aja kan, kita mau blok semua. Nah, tanda tidung itu paling bontot ya kan. Sebelum diklik pencet dulu shift-nya di keyboard. Iya Pak. Jadi shift klik. Nah, udah. Kan udah keblok semua. Baru yang ke transformnya Pak. Terus unpivot. Nah, udah. Nanti tinggal di split. Ayo Pak, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada lagi? Nggak apa-apa loh. Pertanyaan begini aja saya senang. Pak, yang ini saya mau ulang. Ini tadi ketinggalan, nggak apa-apa. Ada lagi? Aman? Nggak ada pertanyaan ini? Habis ini besok adalah pengujian substantif, siklus penjualan, terus habis itu pembelian. Itu cuma beda siklus saja, tekniknya ya sama. Ya, coba kita lihat minggu depan. Jangan lupa ya, kalian punya tugas kelompok yang bikin PPT otomatis. Gimana progresnya? Oh, ini Mbak Zahra udah melakukan, udah jadi? Belum Pak, cuma saya ingat. Oh, saya ingat tapi belum. Gimana, ada kendala nggak? Kalau ada kendala disampaikan, nggak apa-apa, di-share. Aman sampai sekarang?
Nggak ada, aman? Oke. Kendalanya proyek pengerjaan semua itu kan ini ya kan, kendala utama adalah untuk memulai. Sama aja kan mungkin KTTA, pasti paling susah itu untuk memulai. Tapi pada saat sudah dimulai, udah dapat feel-nya itu kayak ngalir aja. Sama sih kayak saya misalkan lagi bikin paper gitu ya, buat disubmit ke seminar, itu paling susah untuk mulai. Tapi kalau udah mulai, udah ngetik gitu ya, sekalimat aja itu udah biasanya ngalir lancar. Gimana KTTA aman kan? Jangan sampai terhambat dengan KTTA. Ya, kita bisa cukupkan 1/2. Cukup. Tapi karena masih ada setengah jam, ini perdagangan misalkan ya, nanti ke yang PDRB lapangan usaha nih, PDRB lapangan usaha. Ini buat mencontohkan, ada jenis lain juga yang tadi datanya nggak normal. Nah, kalian perlu normalkan. Di sini nanti cari pakai yang per provinsi. Ini ya, yang ini misalkan nih, yang nomor 5. Kan datanya begini ini. Udah lah, yang 2018 sampai 2020 aja. Download Excel-nya. Kemudian kalian normalkan kayak tadi. Ya, kalian normalkan kayak tadi, submit per kelompok aja atau mau individu. Per kelompok aja. Per kelompok nanti submit di WA aja. Itu aja ya. Ditunggu sampai jam 1. Kan ini masih kuliah. Jadi setengah jam harusnya cukup. Ya, sampai jam 1 saya tunggu. Oke, saya cukupkan. Ada 1 menit sebelum saya tutup, ada? Nggak ada? Ada, boleh juga. Izin bertanya, Pak. Untuk teknik samplingnya tadi, menurut Bapak yang terbaik itu bagaimana ya, Pak? Antara mungkin top 10 atau random sample atau yang lain lagi? Yang itu yang paling terbaik bagus, apa? yang terbaik adalah yang risk based, yang berdasarkan risiko. Nah, kalian bisa menilai berdasarkan risiko itu, risikonya apa, kalian harus paham dulu proses bisnis. Makanya di tahapan audit awal, audit itu yang pertama dilakukan adalah memahami proses bisnis dari auditi. Iya kan? Dia ada gitu nggak di AKSK gitu misalkan? Ada kan? Tahapan awal itu kalian harus memahami proses bisnis. Untuk apa? Kalian biar tahu, oh kalau proses bisnisnya seperti ini, risikonya tuh di sini. Kayak saya tahu nih, misalkan ya tadi yang paling biasanya rawan penyelewengan misalkan itu selama ini adalah di belanja barang jasa, ya. Itu di datanya KPK pun seperti itu gitu ya. KPK itu pernah mengeluarkan rilis bahwa area yang paling rawan adalah di pengadaan barang jasa. Ya udah, tadi misalkan oke, saya mau berarti lihat yang nominal barang jasanya gede, top 10. Misalkan top 10 tapi ini provinsi semua, ya udah berarti dari top 10 antara provinsi dengan kabupaten kota kalian pisah. Saya ambil top dari provinsi, saya ambil top dari kabupaten kota. Atau misalkan risk base-nya berdasarkan analitik yang Benford's Law. Oke. Tapi kalian harus paham dulu proses bisnis. Sehingga kalian bisa tahu, oh area-area yang berisiko itu ini. Misalkan kalau kalian ke perusahaan, biasanya apa sih yang paling gampang untuk dimanipulasi? Kan kas kan. Kalian lihat aja yang saldo kasnya itu, misalkan saldo kas terutama yang di berangkas atau apa sih istilahnya? Petty cash ya. Petty cash-nya itu misalkan yang tinggi gitu misalnya. Nah, ini kenapa kok petty cash-nya kok harus tinggi? Padahal kan ini berisiko. Biasanya petty cash kan yang kecil-kecil gitu. Karena apa? Karena biar ini untuk menutup kebutuhan-kebutuhan mendadak. Misalkan lagi tiba-tiba ada tamu gitu ya.
beliin konsumsi dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk belanja-belanja gede udah hampir bisa dipastikan nggak akan bisa menggunakan petty cash seharusnya, tetapi menggunakan ya transfer langsung dari bank dan sebagainya untuk mengurangi risiko. Sehingga kalian kalau lihat ada saldo petty cash tinggi, ini kenapa nih? Ada indikasi yang salah. Nah, itu bisa dijadikan standar untuk menilai risiko tadi untuk melakukan sampling. Jadi kalian sampling aja, misalkan kalian lagi mengaudit perusahaan ini punya 100 cabang misalkan. Lihat aja dari 100 cabang itu mana yang cabang punya petty cash tinggi. Gitu ya Mas. Jadi jawaban saya mana yang lebih pas, random sampling, apakah purposive sampling atau pakai top 10 dan sebagainya, yang paling pas adalah yang berdasarkan risk based audit. Ya, risk based sampling. Bisa jadi ya token berdasarkan nominal itu yang paling simple dilakukan, untuk melihat adanya risiko gitu, karena semakin tinggi nominal berarti ada risiko yang lebih besar. Atau bisa juga ya kalau kayak Benford itu dia nggak melihat nominal tuh, kalau ada data yang anomali gitu ya, istilahnya kok aneh nih nggak sesuai pattern, ya mau nominalnya berapapun akan dia masuk. Semoga menjawab nih Mas Salman dari gimana Mas? Baik, terima kasih banyak Pak. Sama ada lagi? Bentar. Oke, aman ya. Kalau aman silakan dikerjakan setengah jam sampai cukup. Ini saya tinggalkan ruangan Zoom-nya, monggo kalau mau dimanfaatkan sampai jam 1 misalkan. Saya izin ya. Makasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ke Asyani. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dwi. Iya. Bisa minta tolong itu nggak? Contohin cara normalin data tadi. Aku lupa nggak perhatiin. Ada recordnya kan? Di stop dulu deh recordnya.